Shalom. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Puji nama Tuhan. Oleh karena kasih dan anugerah Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita semua, sehingga kita ada saat ini untuk memuji, mengagungkan kebesaran nama Tuhan. Baiklah, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Mulia nama Bapa di surga, Tuhan semesta alam yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa yang empunya kerajaan surga, Bapa Tritunggal, Anak dan Roh Kudus. Segala puji, hormat dan sembah hanya kepada Bapa di surga. Bapa yang tidak pernah meninggalkan kasih setianya kepada manusia yang selalu berpengharapan. Terpujilah nama Bapa. Bapa di surga, kami akan membaca firman, merenungkan firman Tuhan. Pimpin hati dan pikiran kami ya Tuhan Yesus. Taruhkan hikmat, akal, budi, sucikan, kuduskan, agar layak di hadapan Bapa. Berfirmanlah Tuhan Yesus Kristus, karena kami telah sedia untuk mendengarkannya. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Atas nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan yang terdapat di dalam Lukas pasalnya yang ke-22, ayatnya yang ke-39 dan ayatnya yang ke-40. Dengan judul perikop di Taman Getsemani. Lalu pergilah Yesus keluar kota, dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, "Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dikatakan bahwa Tuhan Yesus pergi di Taman Getsemani. Saudara, jadi di Taman Getsemani itu dikatakan Tuhan Yesus pergi sebagaimana biasanya ia sering berarti pergi ke Taman Getsemani untuk berdoa. Dan murid-muridnya juga mengikuti dia. Dan dia mengatakan kepada murid-muridnya, saudara, bahwa berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Itu kata Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus sendiri pergi berdoa, saudara. Tidak jauh dari mereka. Tuhan Yesus pesankan, berjaga-jagalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau Tuhan Yesus sudah mengatakan berjaga-jagalah,
Berarti saudara, kita orang-orang percaya harus juga mengikuti yang Tuhan Yesus sudah sampaikan kepada murid-muridnya. Jadi saudara, kita harus berjaga-jaga dalam kehidupan kita. Sambil juga berdoa. Kita juga harus waspada di dalam kehidupan kita. Sambil kita berdoa. Jadi dikatakan berdoa dan bekerja. Saudara-saudara, ini menceritakan bahwa Tuhan Yesus akan berdoa kepada Bapa di sorga. Dan Tuhan Yesus menyampaikan kepada Bapa di sorga di ayatnya 42. Ya Bapa, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu yang terjadi. Itu kata doa Tuhan Yesus Kristus. Jadi ketika dia pesankan kepada murid-muridnya berjagalah dan berdoalah. Berarti di setiap kehidupan kita sebagai orang percaya. Kemanapun kita akan pergi, kita harus berjaga-jaga dan berdoalah. Apapun masalahmu, apapun sakit penyakitmu, dikatakan berjaga-jagalah dan berdoalah. Kita juga berarti harus waspada dengan kehidupan kita. Sebab saudara dikatakan di dalam Amsal pasalnya yang keempat ayatnya yang ke-23. Firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dari segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi saudara berjaga-jaga, jagalah hatimu dari segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi orang punya hati, kita punya hati, saudara kita punya hati, kita harus jaga di dalam Tuhan. Harus dibersihkan di dalam Tuhan. Karena saudara, hati kita ini adalah kerajaan Allah. Jadi hati kita ini tidak bisa dikotori dengan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jangan saudara, kalau dikatakan di dalam Galatia, di situ dikatakan dunia telah nyata, yaitu pencabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah dan sebagainya. Kemabukan, pesta pora. Itu adalah keinginan dunia. Supaya kita tidak jatuh dalam keinginan dunia, maka dikatakan berjaga-jagalah dan berdoalah. Karena keinginan-keinginan dunia ini saudara, penuh dengan hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kebencian dan sebagainya. Itu adalah tarikan dunia, kemauan dunia, keinginan dunia. Tetapi dikatakan kita harus waspada. Supaya kita jangan masuk kepada keinginan-keinginan dunia. Yang menyebabkan kita jauh dari Tuhan. Keinginan-keinginan dunia akan menyeret kita. Dia akan membawa kita kepada keinginan dunia itu sendiri. Yaitu keinginan-keinginan yang berlawanan dengan Tuhan. Dikatakan itu bahwa itu adalah keinginan si jahat. Si jahat iblis saudara.
yang mau supaya kita jauh dari Tuhan. Maka itu saudara dikatakan waspadalah. Jagalah hatimu dari segala kewaspadaan. Jadi ketika kita telah menjaga hati kita dari segala kewaspadaan, kita tidak mengikuti keinginan-keinginan dunia, kita mau dekat kepada Tuhan, maka saudara, disitulah di hati kita lah dikatakan akan terpancar kehidupan. Dari hati kita lah ini akan terpancar. Sama dengan sinar. Sinar yang ketika dilihat dengan orang, kita begitu menyenangkan di dalam Tuhan. Terpancar kehidupan bersama dengan Yesus Kristus Tuhan. Terpancar kasih Tuhan di dalamnya. Oleh sebab itu saudara, hindarilah keinginan-keinginan dunia itu. Supaya kita benar-benar dekat kepada Tuhan. Supaya kita benar-benar kuat di dalam Tuhan. Dan di sini dikatakan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berdoa, ya Bapa, di ayat 4. Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Karena apa saudara Tuhan Yesus berdoa begini? Karena saudara Tuhan tahu bahwa kehidupan Tuhan Yesus semakin dekat pada penyaliban. Yudas akan menyerahkan Tuhan Yesus. Sehingga Tuhan Yesus melihat apa yang akan terjadi ke depan. Dari sisi kemanusiaan Tuhan Yesus merasa takut saudara. Yang akan terjadi ke depan. Melalui jalan dolorosa Tuhan Yesus Kristus. Jalan kesengsaraan. Sama dengan jalan pembantaian. Tuhan Yesus sudah melihat itu saudara, sehingga Tuhan Yesus dari sisi kemanusiaannya, Tuhan Yesus sangat ketakutan. Maka Tuhan Yesus berdoa kepada Bapa di sorga, kalau boleh Bapa, cawan ini lalu daripadaku. Kalau boleh Bapa, apa yang akan terjadi ke depan tidak akan terjadi kepadaku, dilalukan daripadaku. Tapi kehendak-Mu lah yang jadi, kata Tuhan Yesus. Kehendak Bapa di surga lah yang jadi. Dan di sini saudara dikatakan ketika Tuhan Yesus berdoa, peluhnya sampai seperti darah. Dan seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Datanglah malaikat saudara untuk memberikan kekuatan kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi ketika Tuhan Yesus sudah selesai berdoa, pasti Tuhan Yesus akan menjadi tenang. Sama dengan kehidupan kita saudara. Apapun permasalahan dalam kehidupan kita, tetapi kalau kita sudah berdoa menyerahkan itu kepada Tuhan Yesus Kristus, yang sekarang ini sudah ada di sorga saudara, maka kita akan menjadi lega. Demikian juga Tuhan Yesus dari sisi kemanusiaan Tuhan Yesus sendiri. Tetapi dari sisi ketuhanannya Tuhan Yesus sudah melihat ke depan apa yang akan terjadi. Dari sisi manusia Tuhan Yesus ketakutan saudara.
Tetapi dari sisi ketuhanan Tuhan Yesus tahu bahwa semuanya itu harus dijalani untuk menebus dosa manusia. Dan ketika Tuhan tahu bahwa Tuhan Yesus akan mati di atas kayu salib dengan jalan lurus seperti dikatakan jalan pembantaian, saudara. Sampai mati di atas kayu salib, harus ditombak, harus memakai duri di kepala, saudara. Harus ditombak mengeluarkan darah. Dan tubuh Tuhan Yesus yang sudah tercabik-cabik, itu Tuhan Yesus sudah lihat sebagai Tuhan Yesus adalah Tuhan. Sudah lihat ke depan. Dan ketika Tuhan Yesus berdoa, semuanya itu Tuhan Yesus serahkan kepada Bapa di surga. Dan Tuhan Yesus juga menjadi tenang, menerima semuanya itu untuk memberikan kekekalan kepada manusia. Dan itu kemenangan yang Tuhan Yesus lakukan untuk memberikan kemenangan bagi orang-orang percaya. Supaya kita bisa tinggal di surga yang kekal bersama dengan Yesus Kristus Tuhan. Dan itulah pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Pengorbanan yang terbesar, pengorbanan yang termulia, pengorbanan untuk memberikan kekekalan kepada manusia yang mau percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Jadi berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, saudara. Karena sekarang kita orang-orang percaya sudah diberikan kekekalan melalui kematian Tuhan Yesus Kristus. Dan di sini 2 kali Tuhan Yesus berpesan kepada murid-muridnya. Berdoalah, berjaga-jagalah dan berdoalah. Berarti berdoa itu sangat penting. Karena doa itu adalah nafas kehidupan. Jadi dikatakan Tuhan hanya sejauh doa. Jadi berdoalah kepada Tuhan. Karena Tuhan hanya sejauh doa. Jadi sebagai orang percaya, kita telah diberikan kemenangan oleh Tuhan Yesus Kristus dengan memberikan orang-orang percaya. Percaya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mati di atas Golgota, yang telah menebus dosa manusia dan memberikan kekekalan kepada orang-orang percaya. Itulah kita orang-orang percaya, diberikan kemenangan oleh Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu, marilah kepada Tuhan Yesus Kristus. Percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Sebab kita telah diberikan kemenangan. Tuhan Yesus memberkati kita semua yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya di tengah-tengah kehidupannya. Glory, haleluya. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang empunya langit dan bumi dan segala isinya, yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur atas kasih dan anugerah Tuhan Yesus Kristus yang telah menyelamatkan kami dari dosa-dosa kami. Sehingga kami diberikan kekekalan melalui penyalipan Tuhan Yesus Kristus. Sehingga kami beroleh jalan keselamatan menuju surga yang kekal. Tuhan Yesus Kristus, biarlah iman kami, kepercayaan kami tetap menjadi garam dan terang di tengah-tengah kehidupan kami untuk menerangi orang-orang di sekeliling kami semua. Biarlah firman yang kami dengar berakar, berdasar di dalam kasih dan menjadi garam dan terang di tengah-tengah kehidupan kami. Glory, haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
atas nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus.